Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai isolasi dan mitigasi mikologi sistemik. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu mikologi sistemik. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Kita pahami bahwa mikosis sistemik merupakan penyakit yang disebabkan oleh jamur patogen yang menghasilkan mikrokonidia atau oleh hamil, dan penyebabnya melalui peredaran darah ke jaringan dalam tubuh. Dalam hal ini, mikosis sistemik atau istilahnya dengan jamur sistemik, dia nanti adalah merupakan jamur patogen yang dapat menyerang pada organ-organ pada bagian tubuh. Adapun beberapa dari jenis jamur yang dapat menyebabkan mikosis sistemik, ya salah satunya adalah yaitu berupa Blastomyces dermatitis, ya, atau yang kenal dengan blastomikosis, yaitu berupa penyakit jamur sistemik yang menaun, yang bersifat supuratif atau istilahnya bernanah, dan granulomatous yang disebabkan oleh jamur Blastomyces dermatitis. Dalam hal ini, jamur ini nanti sering menyerang pada bagian kulit, paru-paru, dan kadang-kadang pada tulang. Dalam hal ini, jenis dari jamur Blastomyces dermatitis, ya, ini dikatakan sebagai dimorfik, ya, karena pada fungi atau jamur ini memiliki dua bentuk, yaitu bentuk hifa dan bentuk ragi, yang berkembang pada kondisi pertumbuhan yang berbeda. Dalam artian, pada jamur ini dia nanti itu pada suhu 25 derajat Celcius ini akan membentuk hifa, pada 25 derajat Celcius akan membentuk ragi, dan pada suhu 30 derajat Celcius akan membentuk suatu hifa. Adapun klasifikasi dari jamur ini itu, ya, dia termasuk jenis divisi Ascomycota, ya. Kemudian untuk spesiesnya yaitu Blastomyces dermatitis, jadi dari golongan famili Algelomycetaceae. Ya. Kemudian untuk cara mendeteksi adanya atau istilahnya cara identifikasi adanya jamur Blastomyces dermatitis, yaitu bisa menggunakan diagnosa laboratorium, yaitu berupa pengambilan sampel berupa nanah, urin, sputum, dan cerebrospinal biopsi pada jaringan, ya. Kemudian ditumbuhkan pada media tanam. Kemudian juga bisa pemeriksaan langsung, ya, ini nanti berimbas pada tampak jamur sebagai saragi atau blastospora yang bertunas satu dengan dinding yang tebal. Kemudian bisa juga menggunakan histopatologi, yaitu nanti bila terdapat jamur Blastomyces dermatitis, ya, ini nanti akan tampak saragi bertunas satu dengan dasar tunas lebar, benih lebar, dan sel datia. Kemudian dia juga dengan cara kultur, ya, karena jenis jamur ini merupakan jenis dimorfik, bahwa pada sudah akan berbentuk mold, ya, atau misalnya bentuk hifa, yaitu ketika ditanam pada agar baru terbentuk koloni putih atau kecelokatan, dan hifa bercabang menghasilkan konidia bulat, ovoid, atau poliform, ya. Ini nanti kira-kira nanti dia berdiameter antara 5-5 mikrometer, ya. Jadi bentuknya nanti baik pada konidiater atau ujung yang langsing. Kemudian juga nanti, ya, pada bakteri jenis pada jamur jenis Blastomyces dermatitis, ya, ini nanti dapat membentuk suatu plasmidospora yang lebih lebar, ya, dan juga pada suhu 25 derajat nanti, ya, itu akan tumbuh baik sekitar 3 minggu. Jadi kalau mau kultur jamur Blastomyces dermatitis itu nanti membutuhkan
waktu 2-3 minggu pada suhu toman atau pada suhu 12 untuk membentuk suatu hifa. Kemudian kalau pada suhu 30 derajat Celcius nanti akan membentuk yeast ya, itu berbentuk ragi pada jaringan atau biakan pada suhu 35 derajat Celcius ya. Jamur ini nanti akan tumbuh sebagai ragi bulat multinuklear berdinding tebal ya, sekitar 8-8 mm yang biasanya nanti menghasilkan tunas-tunas tunggal ya. Untuk gambarnya bisa dilihat pada slide sebelumnya. Sel juga nanti akan membentuk tunas dan sel yeast induk yang menempel pada suatu dasar yang luas, dan tunas ini nanti bisa membesar sehingga berukuran sama dengan sel yeast induknya. Jika nanti kalau dia nanti sudah membesar, tunas nanti dia akan terlepas. Sel yeast induk nanti dengan anak yang masih melekat tersebut disebut sebagai blastodia ya. Sebenarnya ini koloni nanti berkerut seperti hanya lilin dan lembut ya. Jadi kalau dia nanti untuk yeast nanti dia akan spiralnya lilin dan lembut. Untuk membentuk suatu ragi nanti ya dengan suhu 30 derajat Celcius nanti akan membutuhkan waktu 7-10 hari. Jadi lebih lama dibandingkan pada pembentukan istilah nanti pembentukan hifa ya. Kalau hifa nanti kan cuma 2-3 minggu ya, jadi lebih cepat dengan menggunakan ragi ya, pembentukan ragi atau pembentukan yeast. Kemudian yang selanjutnya yaitu bisa menggunakan metode molekuler, yaitu dengan penggunaan metode dan cara deteksi gen BAD1 pada potongan DNA hasil amplifikasi dengan menggunakan PCR dengan standar kontrol gen P7JV2 dengan menggunakan primer yaitu berupa blasto1 dan blasto2 ya. Jadi penggunaan mendeteksian adanya jamur blastomyces dermatitis pada seseorang yang menderita penyakit ini ya, ini bisa menggunakan deteksi secara molekuler dengan menggunakan gen BAD1 ya. Inilah gambaran adanya ya penggunaan gen BAD1 ya setelah menggunakan PCR atau diamplifikasi ya. Tampak pada nomor 1, yang nomor satunya adalah mengemukakan band dasar istilahnya ada dia sebagai cetakan ya ataupun sebagai leader ya. Kemudian dua ini adalah dia hasil dari isolasi DNA ya atau isolasi gen dari Blastomyces dermatitis. Jadi kalau dilihat dari berdasarkan smearnya bahwa dia adalah identik dengan band induknya. Kemudian yang kedua yaitu berupa jenis bakteri itu Coccidioides immitis ya. Ini yang dapat menyebabkan penyakit Valley fever atau coccidioidomycosis ya. Ini merupakan jamur sistemik yang sangat menular dan endemik di daerah San Joaquin, Amerika Serikat. Kemudian untuk masa inkubasi nanti sekitar 7-21 hari. Adapun klasifikasi dari jenis jamur ini ya, ini nanti termasuk pada divisi Ascomycota ya. Kemudian untuk familinya itu berupa Onygeneaceae ya, dengan spesies Conodioides immitis ya. Jadi inilah gambaran dari fungi ini ya, yaitu berupa yang atas yaitu dia berupa hifa ya, kemudian yang bagian bawahnya ada dia yang berupa yeast ya. Kemudian untuk diagnosis laboratoriumnya dapat menggunakan pemeriksaan larutan KUH 10% ya, yaitu berupa jamur tanpa akan ya, jadi setelah dites dengan KUH 10% nanti akan tampak sebagai sporol yang dinding jelas dan berisi endospora, dan juga nanti dapat menggunakan suatu kulur atau biakan, yaitu nanti akan kelihatan koloni filamen hifa mudah mengalami fragmentasi menjadi axrospora
Kemudian dapat juga dengan menggunakan kultur, ya, yaitu berupa dibiarkan pada media glukosa agar atau SGA yang mengandung antibiotika dan diramkan pada suhu kamar, ya, nanti akan membentuk suatu koloni filamen berwarna putih, ya, kemudian menjadi coklat hingga kemerahan, ya. Kemudian secara mikroskopis nanti setelah ditumbuhkan nanti, ya, miselium nanti akan bercabang dan bersegmen terputus-putus, ya, akan membentuk aksopora berbentuk lonjong memanjangnya tetap pada selang-seling dengan hifa yang kosong, ya. Jadi kultur untuk identifikasi adanya Coccidioides immitis, ya, pada penderita varioliver ini dapat menggunakan media SGA sehingga nanti akan muncul berupa hifa atau koloni filamen berwarna putih hingga coklat kemerahan, ya. Bisa juga dengan menggunakan metode deteksi molekuler, ya. Ini bisa menggunakan antigen, ya, atau AG2 dengan komponen imunoreaktif utama dari dinding sel fase miselium dan spirula dari Coccidium immitis. Dan juga bisa menggunakan rapid real time PCR, ya, dengan menggunakan metode Beckton Vision Molecular Instrument, ya, BD-MAX, yaitu berupa kit EXK DNA 1, ya, dengan menggunakan primer 5 CGA GGT CAA AACC GGA TA dengan 3, ya. Inilah gambaran, ya, gambaran mengenai deteksi adanya Coccidium immitis, ya. Jadi di sini adalah dia DNA leadernya. Kemudian pada bagian yang lainnya adalah dia menandakan bahwa adanya Coccidioides yang sesuai dengan band pada DNA leader. Kemudian contoh yang ketiga yaitu berupa jamur Histoplasma capsulatum, ya. Ini yang dapat menyebabkan penyakit Darling disease, ya, itu berupa jamur yang diisolasi dari anjing dan banyak ditemukan endemik di Amerika Serikat dan Amerika Selatan, ya. Jamur ini termasuk jenis bifasik, yaitu dia memiliki 2 jenis, yaitu berupa mold dan berupa hifa. Untuk klasifikasinya, ya, yaitu dia termasuk famili Angelomycetaceae, ya. Untuk spesiesnya yaitu berupa Histoplasma capsulatum, ya. Ini adalah gambaran, ya, jenis dari jamur Histoplasma capsulatum berupa yeast, ya. Kemudian untuk mendeteksinya itu dapat menggunakan kultur, yaitu pada suhu 25 derajat nanti akan membentuk suatu koloni filamen yang malah berwarna putih kemudian menjadi coklat, ya. Untuk morfologinya, ya, yaitu miselium bercabang bersegmen dengan Chlamydospora berdinding tebal, ya. Jadi pada suhu 25 derajat nanti, ya, dia nanti akan membentuk suatu hifa. Kemudian kalau pada suhu 30 derajat Celcius nanti akan membentuk yeast, ya, atau bentuk ragi bila dibiarkan pada media brain herd infusion blood agar. Kemudian untuk morfologinya dia nanti hifanya bercabang, ya, jadi kira-kira dia hifanya bercabang, kemudian bersegmen dengan konidia sesil atau lateral dengan blastospora bertunas tunggal. Kemudian untuk metode molekuler nanti dia dapat menggunakan metode PCR, ya, dengan menggunakan primer HC1 dan HC2, ya, untuk mendeteksi adanya protein 1000 kDa like pada Histoplasma capsulatum, ya. Jadi adanya primer tersebut nanti akan memunculkan suatu pita DNA yang mendeteksi adanya protein 100 kDa like pada Histoplasma capsulatum. Oke, demikianlah penjelasan mengenai cara identifikasi beberapa jenis jamur pada mikologi sistemik, ya.
Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduScience Indonesia.